Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas takdir cintamu. Seperti itu ya. Kita ngebahas takdir cintamu. Dan ini ada 3 tumpukan kartu. Ini pel 1, cincin warna coklat. Ini pel 2, cincin warna hijau. Dan ini leontin ya, cincin warna pel 3. Seperti itu ya. Pakai intuisi kalian mana yang paling menarik ya menurut kalian, entah kartunya, entah cincinnya atau apapun itu, silahkan pilih. Bagi kalian yang memang tertarik dengan pembacaan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan. Kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan ya. Dan jari-jarinya harus kelihatan semua, dan itu tangan sebelah kanan. Biayanya sekitar 100.000. Begitu juga kalau mau personal reading, kalian bisa hubungi saya dan ada kontak di kotak deskripsi video ini. Seperti itu ya. Silahkan kalau memang yang berminat atau yang tertarik saja. Dan kita untuk yang memilih pel 1, kita ngebahas takdir cintamu. Sepertinya kalian ini banyak dari kalian yang mendapatkan kesedihan di masa lalu. Misalnya ada perceraian, atau misalnya keluarga yang memang walaupun berlimpah rezeki tapi sepertinya kurang harmonis atau kesepian, seperti itu ya. Atau juga bisa di sini kalian diadopsi oleh orang lain, seperti itu. Jadi atau juga ada perceraian atau apapun itu. Jadi kalian itu ketika ingin berkomitmen di masa udah dewasa, seakan-akan merasa takut, merasa nggak tahu harus bagaimana, dan merasa trauma dengan apa yang kalian lihat di masa lalu, di masa kalian kecil, mungkin seperti itu ya. Karena menurut kalian komitmen itu hanya menyedihkan dan membuat kalian merasa kesepian, dan pada akhirnya akan berpisah, dan itu membuahkan sakit yang luar biasa. Nah, itu trauma yang memang udah membatin banget dalam diri kalian karena pengalaman hidup yang memang tanpa kalian sadari terlihat, terdengar, dan itu membentuk kalian menjadi punya pemikiran yang seperti saat ini. Tetapi di sini sepertinya memang kalian pada akhirnya tetap berjodoh atau mendapatkan jodoh yang memang istilahnya ditentukan oleh Tuhan. Tetapi di sini sepertinya emang perjalanan cinta kalian itu tidak terlalu mulus ya. Ada yang memang punya pengalaman menikah 1 atau 2 kali, 3 kali baru menemukan yang terbaik, atau misal bercerai 1 kali baru menemukan yang terbaik. Jadi nikahnya 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Seperti itu ya. Di sini memang kalian istilah merasakan maju mundurnya kehidupan, naik turunnya rumah tangga yang luar biasa, mungkin ada perceraian atau apapun itu. Tetapi di sini setelah kalian menemukan yang terbaik, yang terindah, yang memang ditentukan oleh Tuhan buat kalian, kalian justru akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah kalian rasakan sebelumnya, entah dari keluarga, entah dari orang tua, entah dari pasangan kalian yang sebelumnya, seperti itu. Karena bukan cuma ada ketenangan batiniah, tetapi harta juga cukup berlimpah dan mudah. Memang tidak semua kaya banget, tapi tidak susah, seperti itu. Bahkan di sini ada beberapa dari kalian yang akan mempunyai anak yang memang sangat soleh, sangat soleha, sangat menyayangi kalian, dan istilahnya bisa menjadi kebanggaan suatu saat nanti. Salah satunya ya, salah tidak bilang semua, tetapi istilahnya banyak yang anak-anak kalian yang memang baik, seperti itu. Tapi di sini memang kalian dituntut untuk istilah mendidik anak-anak kalian dengan sangat baik, karena ketika kita dikasih anugerah keturunan oleh Tuhan, pasti ada tanggung jawab yang besar di depan sana. Selain ada sandang pangan yang harus kita penuhi, pendidikan, tetapi kita juga harus mengarahkan dan mendidik anak kita ke hal-hal yang baik, sehingga baik secara duniawi juga baik secara spiritual ya, secara akhirat, secara ketuhanan, seperti itu. Dan otomatis
Dengan didikan yang seperti itu, anak kita akan menjadi orang yang memang sangat mencintai kita, menghormati kita, dan otomatis itu akan sayang sama kita ya, karena punya kewajiban. Dia mengerti bahwa dia itu punya kewajiban untuk merawat dan mencintai, menyayangi kedua orang tuanya. Seperti itu ya. Pasti kalian lebih mengerti daripada saya. Dan di sini sepertinya sebelum kalian menemukan yang terbaik, ada beberapa dari kalian yang memang lebih fokus ke pekerjaan ataupun bisnis atau karir, bahkan ada yang keluar negeri, keluar kota, dan ada yang lama sendiri. Tetapi setelah dipertemukan dengan yang terbaik oleh Tuhan, udah saatnya kalian menemukan kebahagiaan yang memang selama ini mungkin kalian tidak terlalu mengharapkan, atau bahkan udah merasa putus asa. Kebahagiaan itu ada apa tidak, ternyata ada, dan itu sangat indah buat kalian ya. Memang butuh perjuangan ini untuk P1, butuh kesabaran, dan itu membuat kalian menjadi orang yang memang lebih baik, lebih bijaksana, lebih sabar, lebih kuat menghadapi hidup, dan lebih menghargai pasangan kalian atau apapun atau siapapun yang memang diberikan kepada kalian dan membawa kebaikan atau kebahagiaan, karena kalian sudah melihat orang-orang yang memang tidak membawa kebaikan buat kalian. Jadi ketika ada yang baik, kalian sangat menghargainya dan sangat menjaganya. Seperti itu ya. Jadi istilahnya mungkin ada beberapa dari kalian karena pentingnya kehidupan ada yang melakukan kesalahan, tapi dari semua itu ada juga yang istilahnya banyak dari kalian yang memang memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik secara pribadi, secara pemikiran, dan juga secara materi ya, karena lebih giat, lebih fokus kepada karir ataupun usaha. Seperti itu ya. Itu untuk yang memilih PL2, takdir cintamu. Kita ngebahas takdir cintamu. Takdir cintamu untuk yang memilih PL2. Sepertinya kalian ini banyak dari kalian yang memang istilahnya mendapatkan istilah gemblengan hidup dari orang-orang yang memang istilahnya memberikan pengalaman hidup yang luar biasa. Karena di sini sepertinya ketika kalian mengharapkan sesuatu yang indah atau mencintai seseorang dengan sangat tulus, dengan apapun yang kalian lakukan, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya, kalian dihianati, disakiti, ditinggalkan, bahkan ditelantarkan, bahkan ada yang disia-siakan. Tetapi di sini sepertinya kalian lebih fokus ke pekerjaan atau karir. Jadi intinya kalian sebelum menemukan yang terbaik atau yang terindah untuk kalian, kalian akan mengalami putus nyambung, bahkan ada yang udah pacaran lama bertahun-tahun putus, ditinggal nikah atau apapun itu. Jadi kalian lebih fokus ke karir, ke pekerjaan ataupun usaha. Tetapi ada juga yang memang kalian tidak mengalami hal seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi kalian lebih fokus ke usaha, ke karir sebelum kalian menentukan untuk mencari pasangan. Seperti itu ya. Jadi di sini ada indikasi kalian mendapatkan pasangan itu di saat usia kalian udah cukup dewasa ya. Ada mungkin ada yang udah 32 tahun, 33 tahun baru nikah, 35 tahun baru nikah, 36 tahun baru nikah, bahkan ada yang 40 tahun, bahkan 45 tahun baru nikah. Dan di sini sepertinya memang kalian banyak juga yang merasakan kesepian atau kesedihan atau kehampaan, atau mempertanyakan, ya Tuhan, apakah ada jodoh buat saya, apakah ada yang terbaik buat saya. Tetapi ada, memang seperti yang saya bilang, ada yang 33, 32, 35, 40, 45, bahkan kurang lebih antara 35, 40 gitu ya, entah di 38, 39 kita baru dapat jodoh, atau 37 misalnya gitu. Tetapi memang takdir seperti itu. Kalian harus membenahi diri dulu menjadi sesuatu yang lebih berarti, lebih berharga dalam hal materi atau pengalaman atau apapun itu, lebih matang, lebih dewasa, lebih berpengalaman dalam hal kehidupan atau apapun itu yang baik tentunya ya. Dan di sini baru dipertemukan dengan jodoh yang terindah, yang terbaik, yang memang ditentukan oleh Tuhan. Tapi di sini memang sepertinya dari kalian itu ada yang memang menikahnya cuma 1 kali saja, tetapi kalian banyak cobaan dari keluarga, dari orang tua, dari anak, dari
ipar atau apapun itu. Jadi cobaannya adanya dari situ. Mungkin tadinya kurang restu atau nggak ada restu sebelum menikah itu ya, gitu sepertinya. Atau ada juga yang memang misalnya kalian itu meninggal suaminya gitu kan, baru setelah kalian sendiri berapa lama menikah lagi. Tapi ada juga yang memang bercerai karena permasalahan dari keluarga atau dari pihak ketiga, bukan dari kalian sendiri seperti itu ya, atau dari kalian sama pasangan, bukan seperti itu. Tapi ada juga yang cuma nikahnya satu kali saja, tetapi emang itu cobaannya seperti itu, dari keluarga, dari ipar, dari orang tua, dari anak gitulah. Namanya juga manusia dan tidak ada yang sempurna ya kehidupan. Misal di sisi jodoh bagus, di sisi yang lain pasti ada kurang bagusnya. Namanya juga kehidupan, tidak ada yang sempurna seperti itu ya, sawang sinawang. Kadang-kadang kita melihat orang lain kok indah sekali, bahagia sekali, belum tentu kalau udah dijalani. Begitu juga orang lain ke kita, kok bahagia sekali, bagus sekali, kalau udah ngejalani juga belum tentu, karena ada sisi-sisi yang memang pasti kita tidak ada karena sempurna. Ada titik-titik yang memang kita itu tidak sempurna, karena kesempurnaan bukan milik kita, milik Tuhan ya. Kalau kita begitu mudah hidup di dunia ya namanya bukan hidup ya, mungkin istilahnya ya sudahlah ya gitu. Kalau hidup memang penuh perjuangan dan kita butuh kesabaran seperti itu. Tapi di sini sepertinya kalian kalau punya anak, anak kalian sangat baik, sangat soleh dan sangat menyayangi kalian seperti itu. Bahkan di sini ada beberapa dari kalian yang akan punya anak yang menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, juga menjadi kebanggaan orang tua. Bisa dilihat oleh orang lain kesuksesannya atau kebaikannya atau apapun itu yang membuat kalian tuh bangga dan merasa alhamdulillah punya anak seperti ini. Ada yang seperti itu ya. Kita beralih ke pel 3, takdir cintamu. Pel 3, setiap manusia itu memang punya takdir, punya cerita hidup masing-masing. Jadi yang penting kita itu mau memperbaiki diri, apapun yang pernah kita lakukan, karena semua orang itu pernah salah dan pernah lupa, pernah tidak tahu ya seperti itu. Jadi ketika kita merasa salah dan merasa di tempat yang memang kurang pas, kita kembali ke tempat yang memang seharusnya dan terus memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi tentunya ya, seperti itu. Jadi ini untuk yang memilih pel 3, di sini sepertinya kalian itu ditakdirkan sangat bahagia. Karena di sini sepertinya dari kalian tuh kalau untuk masalah jodoh tidak punya banyak beban, tidak punya banyak permasalahan, entah jodoh, entah rumah tangga, entah ekonomi, tetapi kalian itu punya beban. Ini sepertinya kalau usaha suka naik turun terus rezekinya, kalau lagi bagus suka cepat bangkrut karena ada orang yang mengkhianati atau orang yang memang menusuk kalian dari belakang. Atau ada beberapa dari kalian yang memang rumah tangga sih sama si A tapi hati kalian ke si B terus, jadi nggak mudah move on, terlalu mengingat masa lalu, dan itu membuat keharmonisan rumah tangga kalian terganggu. Bahkan di sini sepertinya ada beberapa dari kalian yang ingin kembali ke orang masa lalu tapi tetap ingin menjalani dengan orang yang sekarang, dalam arti ingin berselingkuh. Dan itu kalau terjadi dampaknya rezeki kalian itu seperti naik turun, bahkan ada yang mengalami kebangkrutan atau jatuhnya ekonomi, itu yang akan kalian dapatkan ya seperti itu. Tetapi kalau kalian bisa menjadi orang yang baik, entah ini untuk laki-laki dan perempuan, jadi suami yang baik, istri yang baik, yang setia, yang bisa seiring sejalan dengan pasangan kalian, mendidik anak-anak bareng, bekerja bareng, ini akan mendapatkan kebahagiaan, bisa kedudukan, bisa juga rezeki yang cukup berlimpah. Jadi ada yang memang orang yang memang pekerjaannya itu seorang, misalnya contohnya seorang manajer, seorang jenderal, seorang politik, seorang yang punya pendidikan ya, punya istilah bukan punya pendidikan, punya jabatan gitu, misalnya guru gitu kan. Yang jelas kelihatannya oh dia guru, oh gajinya segini. Oh dia orang politik, oh gajinya segini. Tetapi ada juga yang memang berkecukupan tapi dari tidak harus punya jabatan, misalnya usaha di bidang terapi, bertani, atau misalnya kerja ke luar negeri,
kemana, tapi yang pasti ekonominya cukup, bahkan banyak yang berlebih, seperti itu ya. Jadi kalian harus jadi peringatan, kalau hidup kalian ingin tentrem, ingin damai, rezeki juga ada aja, jangan main api, jangan kembali dengan orang ketiga, atau jangan kembali ke mantan, atau jangan berselingkuh. Tetap seiring sejalan, susah senang bareng dengan pasangan. Insya Allah ketika saatnya tiba, hasil kerja keras kalian akan buahkan hasil, bisa kedudukan yang baik, dan ekonomi juga seiring sejalan jadi baik tentunya ya. Bisa juga usaha atau pekerjaan apapun yang kalian lakukan membuahkan hasil yang baik secara ekonomi, materi, dan kebahagiaan. Dan ketika kalian sama-sama merasakan kesedihan atau rasa sakit, entah sakit karena penyakit atau apapun itu, tetap kalian berdampingan dan seiring sejalan, saling menyayangi, saling menjaga. Insya Allah di sini titik kebahagiaan kalian yang akan kalian dapatkan selama hidup, bahkan sampai akhir hayat kalian. Jadi istilahnya, pertahankan cintamu, rumah tanggamu, karena itu awal kebahagiaan untuk kamu, seperti itu ya. Dan pastinya berserah kepada Tuhan dan terus berusaha, terus mencari jalan keluar. Ketika ada naik ada turun kehidupan, jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa, karena ketika kita dikasih cobaan pasti ada akhirnya dan ada istilahnya jalan keluarnya. Kalau kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah mengalah dengan keadaan, dan kita juga tidak menyalahkan orang lain terus-terusan, lebih baik introspeksi ke diri kita sendiri dan terus memperbaiki diri. Masalah orang jahat ke kita, biarin, mereka juga pasti akan menuai dari apapun yang mereka lakukan kepada kita. Dan istilahnya pembelajaran atau misalnya hukuman dari perbuatan mereka sendiri lebih adil daripada kita yang membalas. Kalau kita yang membalas sedikit rasanya, kalau mereka yang merasakan dari apapun yang mereka perbuat pasti lebih adil, walaupun memang ada yang lambat, ada yang cepat, seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat dan ambil hal-hal yang positifnya saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kalau kalian misalnya mau personal reading seperti yang saya bilang, silahkan dihubungi di kontak deskripsi video ini. Dan terima kasih ya, alhamdulillah kalian terus mendukung saya, mendukung channel saya, sehingga channel saya cukup istilahnya tetap berjalan. Alhamdulillah sekali. Semoga amal baik kalian semua diberikan keberkahan, rezeki, panjang umur, dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.